Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita untuk semester ini sudah sampai pada pertemuan minggu kelima. Pada pertemuan ini akan kita lanjutkan penulisan konfigurasi elektron. Kenapa saya ulang kemudian saya beri tambahan? Karena memang konfigurasi elektron itu adalah salah satu materi yang sangat esensial, artinya sangat penting karena kalian harus bisa untuk mengerjakan materi untuk tahap berikutnya. Jadi saya berharap anak-anak sekalian memperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Mari kita ingat kembali materi minggu lalu, bagaimana cara pengisian elektron. Pengisian elektron menggunakan aturan Aufbau. Aturan Aufbau ini diisikan dari urutan tingkat energinya. Jadi elektron diisikan dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kita lihat pada sisi kiri di sini bahwa pengisian elektronnya itu dimulai dari kulit yang paling rendah. Kulit yang paling rendah itu adalah pada kulit pertama. Di sini ada subkulit 1s. Maka elektron diisikan pertama kali selalu dimulai dari 1s. Nah, 1s saya ingatkan kembali bahwa S kemarin itu maksimal elektronnya adalah 2, kemudian P itu 6, D itu 10, kemudian F 14. Marilah kita mulai dari pengisian. Pengisiannya dimulai dari ini, 1s. Jika 1s ini terisi penuh 2, maka baru boleh pindah ke 2s. 2s ini terisi 2, baru boleh pindah ke 2p. 2p terisi penuh 6, baru boleh pindah ke 3s dan seterusnya sampai pada tingkat energi yang paling tinggi yaitu 7p. Nanti untuk menyingkat agar konfigurasi elektronnya itu tidak dituliskan dengan cara panjang, kita menggunakan golongan 8A. Golongan 8A ini dikenal dengan istilah gas mulia. Nah, gas mulia ini ada helium, ini nomor atomnya 2 ya. Yang penting ada angka 2 di sini nanti yang perlu diperhatikan. Kemudian neon dengan nomor atom 10, ini artinya memiliki 10 elektron. Argon nomor atom 18, Kr nomor atom 36, ini kripton. Kemudian xenon nomor atom 54 dan terakhir radon nomor atom 86. Biasanya saya menghafalkannya dengan jembatan keledai. Helium itu heboh, neon itu negara, argon itu Arab, Kr itu kripton itu nanti karena, Xe itu xenon nanti jadi serangan, Rn itu radon nanti jadi racun. Sehingga saya menghafalkannya menjadi heboh negara Arab karena serangan racun. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh penulisan konfigurasi elektron. Contoh konfigurasi elektron kali ini saya mengambil unsur S yang memiliki nomor atom 16. Jadi angka yang terletak di depan S dan menggantung di bawah ini istilahnya indeks itu menunjukkan nomor atomnya. Nah, nomor atom dari ini, unsur S ini menunjukkan jumlah elektronnya. Berarti untuk atom S, ingat ya, atom S ini memiliki 16 elektron. Sehingga nanti jumlah pangkat dari konfigurasi elektron ini totalnya adalah 16 sama dengan nomor atomnya. Pengisiannya sesuai dengan Aufbau tadi, kita mulai dari 1s. Setelah 1s ini terisi penuh 2, baru pindah ke 2s. Nah, 2s ini setelah terisi penuh 2, baru pindah ke 2p. 2p terisi penuh 6, karena ini masih yang saya beri warna merah ini pangkatnya jumlahnya 10, maka masih mungkin mengisi berikutnya, yaitu karena masih sisa 6. Maka saya isikan ke 3s, ini 2. Kemudian ketika sudah 12 itu tinggal sisanya adalah 14. Maka pada P ini saya isikan 4. Karena maksimal 6, karena di terakhir maka kurang dari 6 boleh.
Sehingga konfigurasi S dengan nomor atom 16 ini adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, jumlah orbital atom S yang terisi elektron. Nah, orbital pada konfigurasi ini diwakili oleh kotak-kotak. Satu kotak ini adalah satu orbital. Berarti kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti orbital pada atom S ini yang terisi elektron ada 9 orbital. Nah, kalau penulisan panjang dengan nomor atom yang rendah seperti ini masih tidak begitu repot. Maka untuk itu dapat kita gunakan dengan menggunakan gas mulia. Kenapa saya memilih Ne? Saya ingatkan tadi Ne itu nomor atomnya 10. Jadi kita pilih gas mulia sebelum 16 itu adalah Ne dengan nomor atom 10. Nah, setelah 10 Ne ini yang ditulis ini kan sisanya 3s2, 3p4. Kita tuliskan 3s2, 3p4. Karena konfigurasi Ne adalah 1s2, 2s2, 2p6. Yang saya beri warna merah ini boleh disingkat dengan menggunakan Ne seperti ini. Nah, untuk pengisian elektronnya itu menggunakan satu tanda panah, itu mewakili satu elektron. Nah, kemudian pengisian elektronnya atau tanda panahnya itu harus satu-satu dulu. Jadi satu, tapi selesaikan karena ini kan subkulit S ya. Kita selesaikan dulu, kita penuhi dulu. Ya, satu, kemudian berpasangan berisi 2, baru kita pindah ke orbital P. Yang ada 3 orbital ini ya, 3 kotak ini. Kita isikan satu dulu. Bukan langsung berpasangan. Setelah semuanya terisi satu-satu, baru berikutnya berpasangan. Ini namanya adalah aturan Han. Nah, inilah gas mulia yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Kenapa boleh disingkat? Karena gas mulia ini konfigurasinya sama persis dengan unsur yang lain. Pasti pengisiannya juga dimulai dari energi yang paling rendah atau kulit pertama. Contohnya ini He. He memiliki nomor atom 2, maka jumlah elektronnya 2. Pangkatnya di sini juga 2. Begitu juga dengan Ne, ini 10, maka di sini 10. Tetapi penulisannya harus kalian perhatikan. Ketika disingkat, maka He itu ditulis dengan dikurung menggunakan kurawal. Tidak boleh kurungnya ditinggal. Karena kita harus memulai sesuatu itu dari yang benar dan kecil. Kata kunci atau prinsip dasar yang perlu kalian ingat adalah urutan pengisian elektronnya, kemudian jumlah elektron maksimal yang harus diisikan. Di sini saya ingatkan kembali, S itu maksimal 2, kemudian P itu maksimal 6, D maksimal 10, dan F maksimal 14. Oke, sekarang kita terapkan ke contoh soal. Saya mengambil contoh soal untuk menuliskan konfigurasi elektron dari Pd atau palladium yang memiliki nomor atom 46. Maka jumlah elektronnya sama dengan 46. Kita tuliskan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2, 3d10 ini penuh baru pindah ke 4p6, 4p6, 5s2, dan yang terakhir boleh kurang dari maksimal yaitu 4d8. Kalau kita jumlahkan pangkatnya sama dengan nomor atomnya yaitu 46. Nah, palladium tadi dengan nomor atom 46 itu konfigurasinya panjang. Ini saya tuliskan konfigurasinya panjang dari 1s2 sampai dengan 4d8. Nah, ini dapat kita singkat dengan menggunakan gas mulia. Ya, kita singkat dengan menggunakan gas mulia agar lebih efektif. Nah, palladium nomor atomnya 46. Kita cari gas mulia paling dekat dengan angka atau nomor 46 ini,
yaitu Kr, nomor atomnya 36. Sehingga kita singkat, Kr-nya 36, yang disingkat ini yang saya beri warna merah ini, konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ini jumlahnya 36, ini sama dengan gas mulia Kr. Maka saya singkat palladium atau Pd, nomor atom 46, kurawal Kr, kurawal tutup. Kemudian sisanya konfigurasi elektron yang saya tulis dengan hitam ini saya tuliskan 5s2 4d8. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa jumlah orbitalnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi jumlah orbital yang terisi elektron pada PD nomor atom 46 ada 24 orbital. Marilah kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Saya mengambil unsur aluminium yang lambang unsurnya adalah Al dengan nomor atom 13. Artinya nanti jumlah elektronnya 13. Kita mulai dari pengisian elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi, dimulai dari 1s2 penuh pindah 2s2 penuh pindah 2p6 dan seterusnya sampai 3s2 3p pangkat 1. Jika kita jumlahkan pangkatnya nanti sama dengan nomor atom 13. Nah, 13 ini gas mulia yang paling terdekat adalah neon. Maka yang warna merah ini, neon itu 10, ini sama dengan neon, diganti dengan Ne di sini. Sehingga saya tuliskan Ne 3s2 3p1. Ne-nya itu berisi 10, di sini tambah 3, 13. Nah, kita hitung berapa jumlah orbital yang terisi elektron. Jumlah orbital yang terisi elektron ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marilah kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Pada soal yang ketiga ini, saya akan mengaplikasikan antara materi bilangan kuantum dengan materi konfigurasi elektron. Tuliskan harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari F yang memiliki nomor atom 9. Saya ingatkan kembali bahwa bilangan kuantum itu ada 4, bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut itu L, bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin. Karena yang diminta adalah elektron terakhir, maka langkah yang pertama kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya. Boleh salah satu, boleh yang konfigurasi elektron panjang, boleh konfigurasi elektron yang sudah disingkat. Di sini F dengan nomor atom 9, 1s2, 2s2, 2p pangkat 5. Elektron terakhirnya pada 2p pangkat 5. Atau kita bisa menggunakan yang disingkat, yaitu He, 2s pangkat 2, 2p pangkat 5. Karena elektron terakhir terletak pada 2p pangkat 5, maka harga N atau bilangan kuantum utamanya ini adalah angka di depan subkulit P, yaitu 2. Maka harga N-nya 2. Kemudian harga L-nya itu sama dengan 1. Saya ingatkan kembali, untuk harga L itu kemarin adalah mengingatnya adalah SPDF. S-nya 0, P-nya 1, D-nya 2, F-nya 3. Maka harga L-nya 1. Jangan sampai L-nya salah ya. Karena harga L ini akan menentukan harga bilangan kuantum magnetik atau M-nya dengan rumus min L sampai dengan plus L. Karena L-nya di sini 1, maka min 1, 0, dan plus 1. Karena ada 3 angka, berarti nanti akan ada 3 orbital yang ditempati oleh elektron. Berapa jumlah elektron yang menempati sesuai dengan pangkat di sini? Karena ini 2p pangkat 5, maka nanti elektronnya juga jumlahnya adalah 5. Cara pengisiannya itu diisi satu-satu terlebih dahulu, ya ini tanda panah ke atas ini, satu-satu dulu, baru berpasangan. Jadi 1, 2,
3, 4, terakhir di 5, yaitu tanda panah merah yang saya isi. Karena terakhirnya diisi di 5, maka bilangan kuantum magnetiknya itu M-nya sama dengan 0. Karena yang tanda merah ini terletak di bilangan kuantum magnetik 0. Kemudian harga bilangan kuantum spinnya itu adalah min setengah. Karena tanda panah ke bawah itu arah perputaran atau rotasinya berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga diberi tanda min setengah, atau lebih mudahnya kalau dia berpasangan pasti min setengah. Ini kenapa seperti itu? Karena harus sesuai dengan aturan Hahn. Kesimpulan akhirnya, harga keempat bilangan kuantum dari atom F, ini untuk elektron terakhirnya adalah N-nya 2, L-nya 1, M-nya 0, dan S-nya sama dengan min setengah. Baiklah, sekarang kita sampai pada soal nomor 4, contoh soal nomor 4. Tentukan nomor atom suatu unsur dengan elektron terakhir yang memiliki harga keempat bilangan kuantum, N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan positif 2, dan S sama dengan positif setengah. Nah, N3 nanti menunjukkan nomor kulitnya, ini saya beri warna merah ya, N-nya 3, ini menunjukkan nomor kulit. Kemudian L-nya 2, ini subkulit itu nanti SPDF, karena 2 itu SPDF, S-nya 0, B-nya 1, D-nya 2, berarti karena L-nya sama dengan 2, maka nanti subkulitnya D. Ini warna saya beri warna merah, karena 2 di sini, maka menjadi D. Maka harga M-nya itu tergantung L, yaitu min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Maka ada 5 orbital. Ada 5 kotak ini menunjukkan orbital 5, di mana menunjukkan angka dari min 2 sampai dengan plus 2. Karena harga M-nya itu sama dengan plus 2, maka elektron nanti diisi paling akhir di plus 2. Di sini saya beri tanda panah merah yang terakhir itu. Tanda panah merah ini kenapa 1? Karena harga bilangan kuantum spin atau S-nya itu adalah plus setengah. Karena plus setengah, maka tanda panah ke atas. Untuk tanda panah ke atas berdasarkan kesepakatannya dianggap elektronnya tidak berpasangan. Nah, ini karena di sini sudah terisi 1, ini boleh. Yang plus 2 ini boleh diisi 1. Tapi sebelumnya harus diisi berurutan satu-satu terlebih dahulu. Dari min 2 diisi 1, min 1 diisi 1, 0 diisi 1, plus 1 diisi 1, dan plus 2 diisi 1. Jumlah tanda panahnya ada 5. Berarti nanti elektron pada 3D itu adalah 3D pangkat 5. Kemudian kita tuliskan konfigurasi elektron dari depan, boleh menggunakan singkatan ataupun dari depan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Hati-hati berhentinya pada 3D pangkat 5. Atau boleh disingkat dengan AR. Kemudian AR itu 18, kemudian 4s2 itu 20, penuh, baru pindah terakhirnya di 3D 5. Jumlah elektronnya ternyata adalah 25. 25 ini menunjukkan nomor atom dari unsur E. Nah, demikian tadi yang bisa saya jelaskan. Ada kekurangan dan kekhilafan itu dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Mungkin lain waktu kita bisa tatap muka di kelas. Untuk akhirnya kita sampai pada sesi yang terakhir ya. Saya mengingatkan kembali, tugas itu jika ditunda-tunda akan menjadi beban kalian sendiri. Memang yang namanya pembelajaran online butuh semangat, butuh kemauan yang tinggi, tapi semua merasakan hal seperti itu. Nah, tetap semangat, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, saya akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.